Ternyata pembangunan infrastruktur Presiden Joko Widodo bukan hanya di pulau-pulau besar saja. Pulau kecil yang langsung berbatasan dengan negara tetangga juga sudah dikebut dan selesai dikerjakan. Contohnya ada Pulau Miangas dan Pulau Rote. Pulau ini sering kita dengar dalam ucapan, namun tidak tahu bagaimana keadaan infrastrukturnya. Walaupun pulau ini ada di bagian paling ujung Indonesia, pulau ini harus tetap terjaga karena pulau terluar ini adalah bagian dari garda terdepan Indonesia yang langsung berbatasan dengan negara-negara tetangga. Karena Indonesia adalah Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas hingga Pulau Rote. Setelah di video sebelumnya saya membahas infrastruktur di pulau terluar bagian utara, yaitu Pulau Miangas. Di video kali ini saya akan mengulas infrastruktur Presiden Joko Widodo di pulau terluar bagian selatan, yaitu Pulau Rote. Pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan tanah air menunjukkan perkembangan menggembirakan selama periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Pulau Rote, pulau yang berlokasi paling selatan Indonesia ini berjarak 40 mil dari Kupang. Infrastruktur jalan yang membentang di Pulau Rote ini sudah dihotmix sejak tahun 2015 lalu, atau 1 tahun Indonesia dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. Warga yang bermukim di Kabupaten Rotendau, Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur, akhirnya juga bisa menikmati akses jalan yang dibangun oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Menteri PUPR telah menuntaskan pembangunan jalan long segmen sepanjang 56,71 km mulai dari Ibu Kota Kabupaten Rotendau hingga Papale Kecamatan Rote Timur. Selain itu, ruas jalan yang menghubungkan pelabuhan feri di bagian timur dengan Ibu Kota Kabupaten dan wilayah barat yang berjarak 79,01 km juga sudah dibangun, yang sebelumnya daerah ini belum pernah diaspal sama sekali. Selain jalan, ada juga pembangunan embung dan 4 dermaga pengumpul di 4 lokasi. 4 dermaga itu terletak di Kecamatan Rote Barat Daya, Kecamatan Lobalain, Kecamatan Rote Timur, dan Pulau Dau. Selain itu, pengerjaan jalan lingkar Pulau Rote juga sudah dikerjakan. Sebagai pelabuhan ikan, Presiden Jokowi juga sudah membangun 4 pelabuhan yang bisa menambah jumlah pelabuhan rakyat di Rote, termasuk 1 pelabuhan utama untuk pendaratan dan pembongkaran ikan di Tulandale, Kecamatan Lobalain. Pelabuhan kecil tersebut juga berfungsi sebagai pelabuhan penumpang. Perahu-perahu layar besar yang mengangkut penumpang dari pulau kecil ke 4 pelabuhan pendukung, yaitu Pelabuhan Papale, Pelabuhan Batu Tua, Pelabuhan Oelaba yang ada di Pulau Rote. Sentuhan Presiden Joko Widodo mendapatkan sambutan luas dari warga Indonesia. Hal itu terkait perpanjangan landasan pacu Bandara DC Saudale yang sebelumnya 800 meter menjadi 1200 meter. Perpanjangan landasan pacu ini memungkinkan pesawat jenis ART-76 bisa rutin menerbangi rute Kupang hingga Rote. Selain itu, Presiden Jokowi juga berharap proyek pembangunan infrastruktur di perbatasan harus terus digenjot, sehingga memperluas akses ke berbagai daerah di tanah air. Apalagi Rote sebagai pulau terdepan dan rawan menjadi transit imigran Timur Tengah yang berlayar menuju Australia. Semua infrastruktur yang dibangun di Pulau Rote ini menunjukkan komitmen pemerintah pusat dalam bekerja dan mensejahterakan rakyatnya di pulau-pulau terdepan. Kondisi seperti ini berbeda dengan pemerintahan sebelumnya. Dulu sebelum jalan dihotmix, jarak tempuh dari Ibu Kota Kabupaten ke pelabuhan feri bisa mencapai 1 jam. Namun setelah dibangun total, jarak tempuh hanya sekitar 30 menit saja. Begitu pula setelah landasan pacu bandara diperpanjang. Hal ini menjadikan mobilitas warga menjadi lebih mudah.
Pasalnya transportasi antara Kupang sampai Rote selalu terkendala dengan cuaca buruk yang memaksa armada pelayaran feri dan kapal cepat berhenti operasi. Jika sudah begitu, warga hanya mengandalkan transportasi udara yang ditempuh selama 25 menit. Kita tahu pembangunan infrastruktur sangat dibutuhkan untuk memudahkan mobilisasi warga dan hubungan antar wilayah, serta pasokan bahan pangan ke pulau-pulau kecil menjadi lebih mudah. Hal ini membuktikan bahwa pemerintahan bekerja serius untuk kesejahteraan rakyatnya di pulau-pulau kecil yang ada di Indonesia.